Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hastari Furiandri dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang irisan kerucut. Pada bagian pertama itu tentang lingkaran. Apa sih lingkaran dalam irisan kerucut? Lingkaran didefinisikan sebagai himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap tersebut dinamakan titik pusat lingkaran, dan jarak antara suatu titik lingkaran dengan titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Lingkaran itu kan termasuk irisan kerucut. Lingkaran diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama itu ada titik pusat. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Di sini tuh contohnya titik O yang menjadi titik pusat. Yang kedua itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah jarak antara suatu titik lingkaran dengan titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Di sini contohnya OB, OA, OC itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga itu ada diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari. Di sini contoh dari diameter itu adalah garis A, B. Karena dalam garis A dan B ini, garis AB ini terdapat 2 jari-jari yang dinamakan diameter. Yang keempat itu ada busur. Busur itu contohnya ini garis lengkung AC yang dinamakan busur garis lengkungnya. Juga ada contohnya garis lengkung CB, garis lengkung BA yang dinamakan dengan busur. Yang kelima itu ada tali busur. Di sini contohnya tali busur itu garis AC yang dinamakan tali busur. Yang keenam itu ada tembereng. Di sini ada bagian yang berwarna kuning yang disebut dengan tembereng. Semua daerah yang berwarna kuning itu disebut dengan tembereng. Yang ketujuh itu ada juring. Juring itu berbentuknya seperti pizza ini atau setengah lingkaran. Contoh dari juring di sini itu adalah OBC, OAC, dan bisa juga OBA yang juring dengan bentuk setengah lingkaran. Yang kedelapan itu ada apotema. Apotema itu garis ini, garis OE, itu disebut apotema. Selanjutnya itu ada persamaan dari lingkaran. Bentuk umum dari persamaan lingkaran itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari titik pusat, rumusnya itu min A per 2, min B per 2. A-nya dari sini dan B-nya dari sini. Untuk mencari jari-jari lingkaran itu menggunakan rumus akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C besar. A kecil dan B kecilnya itu dari titik pusat, dan yang C besarnya itu berasal dari persamaannya. Di sini ini C besarnya. Terus persamaan lingkaran pusat 0,0. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Persamaan lingkaran pusat PH, K itu X buka kurung X min H tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurang K tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Pada bagian kedua itu tentang parabola. Parabola itu apa sih? Parabola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang kedudukan setiap titik berjarak sama dengan suatu titik tertentu dan terhadap suatu garis tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan fokus parabola, dan garis tertentu tersebut dinamakan direktris parabola. Parabola itu kan termasuk irisan kerucut yang diperoleh dengan memotong kerucut dengan sebuah bidang yang sejajar garis pelukisnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari parabola. Di sini parabolanya itu yang melengkung ya, yang warna hitam ini. Yang pertama itu unsur-unsurnya itu ada fokus parabola. Contoh dari fokus parabola ini adalah titik ini. Parabola akan selalu membuka ke arah
titik fokus. Jadi ini kan parabolanya menghadap terbuka ke arah titik fokus. Yang kedua itu ada direktris. Direktris ini contohnya garis G ini. Ini disebut direktris. Nah, parabola ini selalu membelakangi direktris. Jadi kan ini parabola, belakangnya baru direktris. Yang ketiga itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan direktris. Jadi di sini sumbu simetrinya itu adalah sumbu X. Yang keempat itu ada titik puncak. Di sini titik puncaknya itu adalah titik O, itu 0,0. Yang kelima itu adalah latus rectum. Latus rectum adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan direktris. Jadi di sini latus rectumnya itu adalah garis L1 sampai dengan L2. Selanjutnya itu ada persamaan dari parabola. Persamaan parabola pusat 0,0. Titik fokusnya itu 0, min P, yaitu persamaan itu X pangkat 2 sama dengan min P Y. Titik fokusnya P,0, persamaannya Y pangkat 2 sama dengan PX. Titik fokus min P,0, persamaannya itu adalah Y pangkat 2 sama dengan min PX. Di sini tuh P-nya itu apa sih gitu. Keterangannya itu kalau P-nya lebih dari 0, parabolanya itu terbuka ke kiri. Kalau P-nya itu kurang dari 0, misal ada minnya gitu, parabola terbuka ke kanan. Selanjutnya itu ada persamaan parabola pusat A, B. Titik fokusnya itu A plus P,0. Persamaannya buka kurung Y min B tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4P buka kurung X min A tutup kurung. Untuk titik fokus A min dikurang P,0, persamaannya itu buka kurung Y kurang B tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 4P buka kurung X dikurang A tutup kurung. Untuk titik fokus 0, A plus P itu persamaannya X dikurang A pangkat 2 sama dengan 4P buka kurung Y dikurang B tutup kurung. Dan yang terakhir itu ada titik fokus 0, A kurang P. Persamaannya itu X dikurang A pangkat 2 sama dengan 4P buka kurung Y kurang B tutup kurung. Bagian ketiga itu elips. Pengertian elips itu apa sih? Elips didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Dua titik tertentu itu dinamakan fokus elips. Elips kan termasuk irisan kerucut yang diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu ada unsur-unsur elips. Unsur-unsur elips yang pertama itu ada fokus. Di gambar ini titik fokus adalah titik F1 dan titik F2. Terus yang kedua ada titik pusat. Pada gambar ini titik pusatnya adalah titik P yang berada di tengah-tengah ini. Yang ketiga itu adalah sumbu mayor atau sumbu panjang. Pada gambar ini itu ada sumbu yang berwarna merah ini disebut dengan sumbu mayor, di mana sumbu mayor ini terletak titik-titik fokus. Jadi sepanjang sumbu yang warna merah ini kan terdapat titik F1 dan titik F2 yang dimana itu adalah titik fokus. Terus yang keempat itu ada sumbu minor atau sumbu pendek. Ini yang warna biru itu adalah sumbu pendek atau sumbu minor. Yang kelima itu ada titik puncak. Sebenarnya titik puncak itu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Tetapi titik puncak utamanya itu terletak di kedua ujung sumbu mayor. Di sini kan sumbu mayornya itu warna merah. Jadi titik puncaknya itu adalah yang ada di kedua ujungnya. Itu titik A dan titik C. Sebenarnya titik puncak biasanya itu titik puncak utama. Jadi titik puncak utamanya itu titik A dan titik C.
Yang keenam itu latus rektum. Latus rektum itu tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Jadi latus rektumnya itu pada gambar ini yang garis warna oranye ini. Warna oranye. Terus yang ketujuh itu ada direktris. Di sini direktris garis N dan yang di atas itu ada garis M. Dan ke-8 itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu di mana terletak sumbu mayor dan sumbu minor. Jadi sumbu simetri itu adalah garis K nih yang menurun dan garis L yang mendatar. 9 itu ada eksentrisitas. Jadi eksentrisitas dari elips ini adalah antara 0 dan 1. Oh iya, nilai eksentrisitas dari parabola itu sama dengan 1. Dan eksentrisitas dari lingkaran itu sama dengan 0 karena lingkaran itu adalah selanjutnya itu ada persamaan elips. Jadi untuk menentukan persamaan elips itu tidak lepas dari unsur-unsurnya. Jadi di sini juga ada rumus dari unsur-unsur elips. Bisa dilihat unsur-unsurnya, rumus dari unsur-unsurnya. Dan bentuk umum persamaan dari elips horizontal itu adalah buka kurung X dikurang H tutup kurung pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurang K tutup kurung pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Untuk elips yang vertikal itu buka kurung X dikurang H tutup kurung pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurang K ditutup kurung pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Bagian terakhir itu hiperbola. Pengertian dari hiperbola itu apa sih? Hiperbola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu selalu sama. Dua titik tertentu itu disebut fokus hiperbola. Nah, hiperbola ini kan termasuk irisan kerucut yang diperoleh dengan memotong kedua selimut kerucut, yaitu selimut atas dan bawah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur dari hiperbola. Yang pertama itu fokus. Pada gambar ini titik fokusnya itu titik F1 dan titik F2. Itu titik fokus. Yang kedua titik pusatnya itu yang di tengah-tengah nih. Titik O itu titik pusat. Yang ketiga itu ada titik puncak. Nah, titik puncak dari gambar ini tuh ada titik A, titik A dan titik B. Yang ketiga itu sumbu utama. Sumbu utama itu sumbu yang melalui kedua fokus. Ini jadi fokus itu kan tadi F1 dan F2. Jadi yang sumbu Y ini yang warna merah, yang panjang ini adalah sumbu utama. Yang kelima itu adalah sumbu sekawan. Sumbu sekawan itu adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama. Ini kan sumbu utamanya nih, tegak lurus. Dan melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya itu di sini. Jadi yang warna biru ini sumbu sekawan. Yang keenam itu ada sumbu nyata. Sumbu nyata itu di sini sumbu antara titik puncak A dan B. Ini yang warna merah itu sumbu nyata. Yang ketujuh itu ada sumbu imajiner. Nah, untuk menentukan sumbu imajiner itu harus membuat persegi panjang ini. Jadi di sini contohnya sumbu imajiner yang ada di tengah-tengah yang warna ungu ini. Sumbu imajiner. Yang kedelapan itu adalah latus rektum. Latus rektum itu adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Di sini latus rektumnya itu yang garis merah ini, melalui titik fokus F1. Dan yang kedua yang ini, melalui titik fokus F2. Yang kesembilan itu ada direktris. Pada gambar ini direktrisnya itu ada garis yang warna ungu ini L dan garis K. Yang ke-10 itu ada eksentrisitas. Eksentrisitas dari hiperbola itu lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah garis asimptotnya. Jadi ini warna ungu yang X yang ngilang itu adalah garis asimptot, di mana ini garis M yang pertama, yang kedua itu garis N yaitu asimptot.
Yang terakhir ada persamaan dari hiperbola. Persamaan hiperbola tidak lepas dari rumus unsur-unsurnya. Di sini tuh terdapat rumus-rumus dari unsur pusat, puncak, fokus, persamaan sumbu simetris, sumbu nyata, sumbu imajiner, direktris, latus rectum. Dan ada eksentrisitas, asimtot, dan membentuk bentuk umum persamaan. Hiperbola dibagi menjadi dua, hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Nah, rumus bentuk umum persamaan hiperbola horizontal itu buka kurung x dikurang h tutup kurung pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang buka kurung y dikurang k tutup kurung pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan hiperbola vertikal itu buka kurung y dikurang k tutup kurung pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang buka kurung x dikurang h tutup kurung pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan 1. Sekian penjelasan tentang irisan kerucut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.